Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menganalisis i'rab berkata kitab Fathul Qorib, yang mana alhamdulillah kemarin saya sudah membaca atau sambil menganalisis i'rab perkatanya sampai pada lafad ala wafki muradihi. Nah, saya akan melanjutkan seterusnya itu lafad wa usalli wa usallimu. Nah, untuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama agar apabila ada kesalahan langsung aja di komen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli, dan bersalawat siapa saya, wa usallimu, dan memberi salam siapa saya, ala afdali khalqihi, atas paling utamanya makhluk Allah, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalina, yang menjadi pemimpin para utusan, al-qaili, yang bersabda siapa Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Man, adapun orang, yurid itu yang menghendaki, Allah siapa Allah, bihi dengan man, khairan pada kebaikan, yufaqihu maka akan memberi pemahaman siapa Allah pada man, fid dini tentang agama. Mungkin memahaminya hanya begitu. Sekarang kita lanjut, yaitu menganalisis i'rab perkatanya. Nah, pada lafadz wa usalli itu merupakan ataf nasak, yang dimana ataf nasak itu adalah ataf yang menggunakan salah satu huruf ataf, yaitu waw. Nah, usalli di sini sebagai ma'tuf. Lafadz yang kemarin itu yaitu lafadz ahmadu. Jadi pada lafadz ahmadu, yang pertama kan itu pujian dari musannif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua, musannif ini mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lafadz usolli itu dibaca rofa, karena lafadz ahmadu juga dibaca rofa. Tapi lafadz usolli ini tanda rofanya itu dikira-kirakan, karena di sini lafadz usolli itu merupakan fi'il yang akhirnya berupa huruf illat, atau bisa disebut juga fi'il mudhari mu'tal akhir atau fi'il nakis ya. Jadi fi'il nakis itu fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Jadi ada yang nakis wawi, ada juga yang nakis ya'i. Nah, untuk pada lafadz usolli di sini yaitu nakisnya nakis ya'i. Nah, lafadz usolli juga selain bentuknya fi'il mudhari, di sini juga sudah berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, jadi untuk fa'ilnya itu dhamir mustatir yang mengandung dhamir ana, yang mana dhamir ana ini kembalinya ke musannif itu. Lanjut pada lafadz wa usallimu. Nah, wa usallimu di sini juga posisinya sebagai ma'tuf. Namun di sini ma'tufnya itu pada lafadz usolli, bukan pada lafadz ahmadu. Di sini ada waw ataf, sehingga disebut dengan atafnya ataf nasaq. Nah, lafadz usallimu juga berupa fi'il mudhari, dan untuk fa'ilnya itu juga dhamir mustatir, yang mana takdirnya itu adalah ana, yang kembali kepada musannif juga. Nah, lafadz usallimu ini berasal dari fi'il madi, itu sallama, kemudian fi'il mudhari yusallimu. Nah, kenapa kok ini enggak yusallimu? Karena dhamirnya itu diganti dengan dhamir ana, jadinya usallimu, seperti itu. Yang mana usallimu ini masuk pada wazan fa'ala yufa'ilu, sallama yusallimu. Kemudian lafadz usallimu dibaca rofa, dan untuk tanda rofanya itu adalah dengan harokat domah, yang mana domahnya domah zohir. Nah, jadi kalau fi'il mudhari yang mana tidak ada yang memerintah amil nasab atau amil jazm,
dia itu ropa selamanya. Nah, apabila kalau ada yang memerintah, contohnya amil nasab, maka dia akan nasab. Begitu pula apabila dia diperintah dengan amil jazm, maka dia akan jazm. Lafad usallimu ini itu dia huruf akhirnya tidak berupa huruf illat. Jadi huruf illat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Pada lafad usallimu huruf akhirnya itu kan mim. Jadi bukan fi'il yang mu'tal akhir, melainkan huruf yang sahih akhir. Kemudian lafaz seterusnya ala afdhali khalqihi. Di sini menjadi jar majrur, itu huruf jarnya itu huruf ala dan majrurnya itu afdhali khalqihi. Nah, di sini majrurnya itu berupa tarkib idhofi, itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, afdhali dibaca jar sebab huruf jar, khalqihi dibaca jar sebab mudhofun ilaih. Nah, yang hi-nya nih sebagai mudhof ilaih yang kedua. Nah, jadi afdhali mudhof, khalqi mudhofun ilaih, hi mudhofun ilaih kedua. Nah, dan hi dibaca jar. Cuma tidak, tanda jarnya itu bukan dengan harokat kasroh, tetapi tanda jarnya itu dikira-kirakan. Kenapa? Karena memang ketentuannya itu sudah seperti itu. Dan tanda jarnya itu bukan hi-nya, melainkan dengan fi mahali jarin, seperti itu. Dia menempati tempatnya jar sebagai mudhofun ilaih. Kan kita sudah ketahui bahwasannya isim dhamir itu hukumnya mabni. Jadi kalau untuk hi itu mabni kasroh mahal jar mudhofun ilaih, seperti itu. Kemudian lafad Muhammadin. Lafad Muhammadin di sini posisinya itu sebagai badal kul minal kul atau badal mutabik dari lafad ala afdhali khalqihi. Nah, jadi siapa sih makhluk yang terbaik itu? Jadi yang dimaksud dengan ala afdhali khalqihi itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lafad Muhammadin di sini dibaca jar karena mubdal minhunya dibaca jar. Karena afdhali khalqihi dibaca jar, Muhammadin juga dibaca jar. Dan tanda jarnya itu berharokat kasroh karena berupa isim mufrad. Nah, untuk sighatnya sendiri lafad Muhammadun itu berbentuk isim maf'ul, ikut wazan mufa'alun. Bab kedua, sulasi mazid warna ke-1. Yang mana fi'il madinya itu adalah hamada yuhammidu tahmidan wa muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Seperti itu. Kemudian sayyidil mursalina. Nah, di sini saya cocoknya jadi na'at saja ya, dari lafad Muhammadin. Nah, lafad sayyidil mursalina ini berupa tarkib idhofi, terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, lafad sayyidi dibaca jar karena mengikuti man'utnya, yaitu lafad Muhammadin. Nah, tanda jarnya itu berupa harokat kasroh pada mudhofnya. Ingat, pada mudhofnya itu sayyidi. Nah, untuk mudhof ilaihnya berhubungan jamak mudzakkar salim, jadi i'rab jarnya itu berupa ya dan nun, seperti itu ya. Jadi lafad mursalina itu berupa jamak mudzakkar salim dari lafad mursalun. Bab ke-1, sulasi mazid warna ke-1. Nah, lafad mursalun itu berupa isim maf'ul. Kemudian karena di sini dijamakan sehingga menjadi lafad mursalin atau mursaluna. Nah, jadi isim sifat
yang ketika dijamakan itu kebanyakannya ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya waw dan nun itu dalam keadaan rofa, mursaluna, atau ya dan nun dalam keadaan nasab atau jet, mursalina, seperti itu. Nah, kemudian lafaz al-qaili. Al-qaili ini jadi na'at yang kedua dari lafaz Muhammadin. Nah, al-qaili dibaca jar karena Muhammadin juga dibaca jar. Nah, al-qaili isim mufrad karena Muhammadin juga isim mufrad. Al-qaili ma'rifat, isim ma'rifat karena Muhammadin juga isim ma'rifat. Nah, juga al-qail juga di sini menunjukkan muzakkar karena Muhammadin juga muzakkar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Nah, kemudian lafad ini. Nah, lafad ini itu seperti yang kemarin, itu menjadi jumlah maqulul qaul. Jadi jumlah maqulul qaul itu jumlah yang terletak setelah lafad-lafad yang menunjukkan, mengatakan, mengisahkan, atau menceritakan, dan sejenis lainnya. Jadi setelah lafad al-qailu, al-qaili, nah itu ada lafad man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Nah, jadi kanjeng Nabi Muhammad itu yang bersabda pada kalimat ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, sehingga al-qaili itu berupa isim fa'il yang mana beramal seperti fi'ilnya, yaitu qala. Nah, dan qala merupakan fi'il yang muta'addi. Otomatis dong fi'il muta'addi itu membutuhkan fi'il dan maf'ul bih. Nah, untuk di sini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu posisinya sebagai maf'ul bih, yang mana fi mahalli nasbin, menempati tempatnya nasab. Kemudian lafad man. Lafad man di sini termasuk amil jazm yang bisa menjazmkan dua kalimat fi'il mudhari. Nah, yang dijazmkannya itu adalah fi'il yang posisinya sebagai syarat dan fi'il yang posisinya sebagai jawab syarat. Kemudian lafad yuridi. Nah, ini aslinya dibaca yurid, tidak dibaca kasroh. Cuma diharokati sukun. Nah, berhubungan karena bertemu dengan dua huruf yang sukun, nah, maka yang awal itu diharokati. Nah, jadi yurid ini dibaca jazm karena dimasuki amil jazm yaitu man. Di sini fi'ilnya mudhari yang menjadi syarat dibaca jazm dan tanda jazmnya harokat sukun. Nah, yang aslinya itu adalah yuridu, panjang yuridu. Nah, seperti itu. Kan huruf dalnya itu diharokati. Ketika dibaca jazm kan dirubah menjadi sukun. Nah, berhubungan di sini ada dua huruf yang sukun, maka yang dibuang itu huruf ya-nya dari fi'il madinya aroda yuridu, seperti itu. Kalau sekiranya kurang paham, langsung saja bisa dikomen kok. Nah, kemudian lafad Allahu. Nah, lafad Allahu posisi sebagai fa'il dari yuridu, dan fa'ilnya juga berupa fa'il isim zohir. Nah, isim zohir itu isim yang nampak gitu, jelas kelihatan ke mata dan kebaca juga. Berbeda dengan fa'il isim domir yang tidak terlihat, atau isim domir itu tersimpan gitu ya, domir yang tersimpan pada lafaz tersebut. Di sini dibaca rofa dan tanda rofanya itu adalah berupa harokat dhammah karena lafaz Allahu berupa isim mufrad yang ma'rifat. Nah, kemudian pada lafaz bihi itu menjadi jar majrur, huruf jarnya itu ba dan majrurnya itu berupa isim domir yaitu hi. Nah, huruf jar ini bermakna ta'diyah. Nah, untuk majrurnya sendiri itu kan berupa isim domir, maka tanda jarnya itu
dikira-kirakan. Kemudian lafad khairan di sini menjadi maf'ul bih dari lafad yurid. Nah, maf'ul bih atau objek dari lafad yurid dibaca nasab dan tanda nasabnya itu fathah zahir karena berupa isim jama'. Nah, apa itu isim jama'? Isim jama' itu adalah kelihatannya mufrad tetapi maknanya itu banyak. Seperti contoh qaumun. Nah, pada lafaz qaumun itu kan meskipun bentuknya itu mufrad ya, tetapi menunjukkan maknanya itu banyak ya. Jadi qaumun itu merupakan suatu komunitas yang terdiri dari banyak orang atau beberapa orang ya. Sehingga qaumun berupa isim jama'. Jadi bedakan ya antara mana jama' dan mana isim jama'. Kemudian yufaqihu. Yufaqih menjadi jawab dari lafad yurid. Nah, dan dibaca jazm karena man yang mana menjazmkan dua kalimat fi'il mudhari. Nah, berhubungan huruf akhirnya bukan huruf ilat, maka tanda jazmnya itu berharokat sukun. Nah, dan selain bentuknya fi'il mudhari, nah di sini juga berupa jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya itu berupa isim domir yang tersimpan takdirnya itu huwa yang kembali kepada lafaz Allah. Nah, hu-nya di sini itu menjadi maf'ul bih dan tanda nasabnya dikira-kirakan. Nah, karena berupa isim domir yang muttasil fi mahalli nasbin. Kemudian fiddini sama juga yaitu jar majrur, huruf jarnya itu adalah fi dan majrurnya itu adalah ad-dini. Nah, tanda jarnya berharokat kasroh karena lafaz ad-dini berupa isim mufrad. Nah, dan ta'aluknya itu pada yufaqih. Jadi ta'aluk itu bisa kepada isim maupun fi'il. Itulah tadi pembacaan kitab saya yang mana pertama dimanai, kemudian dianalisis i'rabnya. Saya memohon maaf apabila kalau dalam segi memaknai atau membaca atau menganalisis kurang tepat menurut nahwunya, nahwu sorobnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, tadi itulah pembacaan kitab Fathul Qorib sekaligus menganalisis i'rab perkatanya. Nah, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi membaca, memaknai maupun menganalisis i'rab perkatanya. Nah, untuk teman-teman, apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa di like, di komen, and di share. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.